Hai, hari baru, semangat baru juga dong pastinya. Tapi sebelum itu, kita mau nanya nih, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan baik-baik aja ya. Bagi kalian yang lagi sehat, tetap jaga kesehatan dan pola hidup yang benar. Awas, jangan kendor. Tapi kalau ada yang emang lagi sakit, kita doakan semoga kalian cepat disehatkan kembali dan semoga bisa cepat beraktivitas lagi. Seperti biasa, TV Kotak hari ini hadir untuk nemenin kalian dengan cerita dari film-film terbaru. Dan untuk episode hari ini, kita mau kasih kalian satu film yang kayaknya kok sayang banget ya kalau nggak TV Kotak rangkum ceritanya untuk kalian. Tapi sebelum itu, seperti biasa jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Karena dengan 3 hal itulah, TV Kotak bakalan bisa terus eksis dan survive untuk kalian semua. Jadi pastikan kalian berlangganan jika memang kalian berkenan dan suka dengan channel kita. Oke deh, tanpa perlu berlama-lama lagi, ini dia The Strangers Chapter 1. Diceritakan di awal film, ada seorang pria yang berlari di tengah hutan karena ketakutan dikejar-kejar sama seseorang. Karena lari dengan terburu-buru dan gak memperhatikan jalan, pria itu akhirnya tersandung dan terjatuh. Dan gak lama dari situ, muncullah 3 orang misterius yang membawa kapak menghadang pria itu. Dan lalu, salah satu dari mereka menendang dan membunuhnya. Lalu digambarkan di tempat lain, di Oregon sepasang kekasih yang bernama Ryan dan Maya berkendara dengan sebuah mobil dan mereka berdua mau menuju ke Portland. Perjalanan mereka ini ternyata adalah untuk merayakan hari anniversary mereka yang kelima. Tapi waktu dalam perjalanan, Ryan bilang ke Maya kalau dia ingin istirahat dan makan dulu. Maya lalu membuka GPS-nya, dan Ryan pun lalu mengarahkan mobilnya sesuai dengan yang Maya tunjukkan. Waktu lagi nyetir, Ryan yang gak mau perhatikan jalan karena sambil nyium Maya, hampir saja menabrak kendaraan lain. Karena Ryan punya penyakit asma, seketika dia menjadi panik dan sesak nafas. Maya lalu mencoba menenangkan Ryan sambil memberikan inhaler pada Ryan. Tapi di tengah perjalanan mereka menuju tempat makan, sinyal handphone Maya tiba-tiba hilang dan mereka berdua pun tidak tahu mereka ada di mana saat ini. Setelah beberapa lama, akhirnya sampailah mereka di sebuah kota kecil yang bernama Venus. Dan di sana, mereka juga akhirnya bisa menemukan sebuah restoran. Setelah masuk, beberapa warga lokal ternyata melihat mereka dengan tatapan yang aneh dan mencurigakan. Mereka berdua pun kemudian memesan makanan, namun pasangan suami istri yang juga sedang berada di situ mendengarkan percakapan Ryan dan Maya dan mengetahui bahwa mereka juga ternyata sedang merayakan anniversary sama seperti Eden dan suaminya Neil. Namun ketika Eden bertanya sudah berapa lama mereka menikah, Ryan dan Maya menjawab bahwa mereka berdua tidak menikah dan hanya berpacaran saja. Tapi kemudian salah satu dari waitress restoran itu berkata bahwa sebuah hal yang aneh ketika mereka berdua sudah 5 tahun berpacaran, tapi Ryan masih juga belum melamar Maya. Dan tiba-tiba, percakapan itu membuat suasana dan orang-orang yang berada di situ menjadi sangat awkward. Setelah selesai makan, Ryan pun lalu membayar sambil meminta petunjuk arah menuju jalan raya kepada pegawai restoran itu. Tapi lalu tiba-tiba, mereka meminta Ryan dan Maya untuk melihat flyer tentang orang hilang yang tertempel di restoran itu, dan mengatakan bahwa pernah ada seseorang yang bernama Jeff Morrell makan di restoran ini, tapi setelah itu dia hilang dan hingga saat ini dia juga masih belum bisa ditemukan. Dan Jeff Morrell itu ternyata adalah orang yang diceritakan di awal film yang terbunuh tadi. Ryan dan Maya pun lalu keluar dan mau melanjutkan perjalanan mereka, tapi ketika Ryan menyalakan mobil, mesin mobil mereka tidak mau menyala. Dan tiba-tiba muncul seorang montir yang bernama Rudy langsung menghampiri mobil dan menanyakan apakah ada masalah dengan mobil Ryan. Setelah diperiksa, ternyata salah satu spare part mobil mereka ada yang harus diganti. Namun proses perbaikannya ini akan membutuhkan waktu. Dan sambil menunggu mobil mereka selesai, salah seorang pegawai restoran yang bernama Sally mendengar percakapan mereka semua dan menyarankan Ryan dan Maya untuk menginap saja di sebuah penginapan yang dimiliki oleh seseorang yang bernama Joe yang letaknya tidak jauh dari restoran itu. Dan Sally mau mengantarkan Ryan dan Maya karena kebetulan rumahnya pun juga searah dengan penginapan itu. Tapi Ryan ternyata tidak begitu saja percaya dengan mereka semua dan mengatakan bahwa Rudy dan salah satu montirnya yang bernama Doggy lah yang dengan sengaja sudah merusakkan mobil mereka supaya bisa mendapatkan uang. Ryan berkata seperti itu karena dia melihat Rudy dan Doggy sudah mengawasi mereka dari seberang jalan ketika tadi Ryan dan Maya mau masuk ke dalam restoran. Tapi lalu Maya mencoba menenangkan Ryan supaya tidak paranoid dengan orang lain. Namun justru Ryan mengatakan kepada Maya bahwa dialah yang sangat naif dan polos karena percaya begitu saja dengan orang-orang asing ini. Tapi tanpa banyak berdebat dengan pacarnya, Maya pun kemudian menyetujui saran dari mereka semua dan meninggalkan mobil untuk diderek dan dibawa ke bengkel milik Rudy. Namun ketika Ryan dan Maya mau pergi, mereka berdua dikejutkan dengan 2 orang anak kecil yang berdiri di depan mereka lalu memberikan selebaran sambil mengatakan kepada Ryan dan Maya bahwa Tuhan akan membebaskan mereka berdua karena mereka berdua adalah pendosa. Dan kemudian, kedua anak itu pun pergi. Sementara Ryan dan Maya yang diberikan tumpangan oleh Sally pun juga sampai di penginapan yang dimaksud.
penginapan itu ternyata adalah sebuah rumah pondok tua di tengah hutan. Setelah menurunkan Ryan dan Maya, Sally pun juga akhirnya pulang. Malam itu ketika Ryan mau memasukkan bir yang mereka beli ke dalam kulkas, Ryan menyadari bahwa kulkasnya ternyata bermasalah. Maya yang melihat sebuah memo yang tertempel di kulkas, bertuliskan untuk menghubungi nomor telepon di kertas itu jika ada keluhan, dengan segera langsung menelpon nomor tersebut dan mengatakan bahwa kulkasnya rusak dan minta untuk diperbaiki malam ini. Ketika mereka mau tidur, tiba-tiba ada seseorang mengetuk pintu penginapan dengan sangat keras. Setelah Ryan membukanya, ada seorang wanita berpakaian serba hitam namun wajahnya tidak terlihat sama sekali, menanyakan kepada mereka berdua apakah ada seorang yang bernama Tamara di rumah itu. Dan Ryan maupun Maya tentu saja menjawab tidak ada. Setelah itu wanita itu pun pergi, tapi dari kejauhan wanita misterius itu tampak seperti mengawasi penginapan mereka. Ryan yang malam itu tiba-tiba terasa sesak dadanya, mencoba mencari inhaler di tasnya, namun Maya mengatakan bahwa ia lupa memasukkan kembali inhaler Ryan ke dalam tas dan meninggalkannya di mobil setelah insiden di jalan raya hari ini tadi. Ryan yang ingat bahwa ada motor yang terparkir di luar, mengatakan kepada Maya bahwa dia akan ke kota untuk mengambil inhaler di mobilnya sambil mencari makanan untuk mereka berdua. Ketika Ryan sedang menuju ke bengkel Rudy, Maya yang sendirian di penginapan tiba-tiba dikejutkan lagi dengan sebuah ketukan pintu yang sangat keras. Maya yang ragu untuk membuka pintunya, mencoba memanggil orang yang berada di luar. Dan ternyata, itu adalah wanita yang sama yang tadi datang dan bertanya kepada Maya dan Ryan tentang Tamara. Dan kali ini pun, dia masih bertanya pertanyaan yang sama kepada Maya, dan Maya pun tentu saja masih memberikan jawaban yang sama. Dan anehnya, wanita itu terus menanyakan pertanyaan yang sama kepada Maya berulang-ulang. Namun kali ini, Maya dengan sengaja tidak menjawabnya. Dan pada saat Maya teralihkan perhatiannya dengan wanita itu di pintu depan, ternyata ada seseorang yang berhasil menyelinap masuk ke dalam penginapan. Setelah suara wanita itu tidak terdengar lagi di luar, Maya kembali lagi ke sofa dan ingin mengambil handphonenya. Namun handphone yang ia taruh di meja seketika tidak ada di situ dan sudah berpindah ke salah satu rak di lemari di ruangan itu. Maya yang tidak ambil pusing menganggap bahwa mungkin ia hanya lupa. Tapi ketika ia sedang memegang handphonenya, tiba-tiba Maya mendengar suara seorang wanita bernyanyi dari arah ruang dapur. Namun setelah diperiksa, ternyata tidak ada siapapun di sana. Akan tetapi tidak lama dari situ, terdengar suara hantaman keras lagi dari arah pintu depan. Karena takut, Maya pun lalu mencoba menelpon Ryan dan memintanya untuk segera pulang. Ryan yang sudah sampai di bengkel Rudy melihat mobilnya masih terparkir di luar dan mencoba untuk membuka pintu mobilnya tapi terkunci. Namun ternyata Ryan bisa tetap membukanya dengan menggunakan aplikasi yang ada di handphonenya. Ketika Ryan sedang mengambil inhaler, Rudy tiba-tiba memukul badan mobil untuk menakuti Ryan karena mengira bahwa Ryan adalah pencuri. Tapi setelah Ryan menjelaskan bahwa dia hanya ingin mengambil inhalernya, Rudy pun kemudian tidak mengatakan apa-apa lagi dan Ryan pun juga langsung pergi. Maya yang bermain piano sambil menunggu Ryan tidak sadar bahwa ketika ia sedang fokus bermain, di belakangnya sudah ada seseorang yang menggunakan topeng duduk di sebuah kursi. Ryan yang lalu berhenti di sebuah kedai makanan, bertemu dengan orang-orang yang dia temui di restoran hari ini. Mereka mengajak Ryan untuk bergabung bersama mereka, tapi Ryan menolaknya dengan sopan karena ia harus segera kembali ke penginapan. Ryan pun lalu memesan makanan, dan ketika pegawai tempat itu tiba-tiba memberikan flyer kepada Ryan tentang pertemuan rutin yang sepertinya biasa dilakukan di daerah itu, Ryan menolaknya dan mengatakan bahwa ia sudah mendapatkannya dari dua orang anak kecil yang dia jumpai hari ini. Sementara Maya yang sekarang sedang mandi, belum juga menyadari bahwa ada seseorang yang berdiri di belakangnya dan mengawasi setiap gerak-gerik Maya. Setelah selesai mandi, Maya pun kemudian mengeringkan rambutnya, tapi lalu tiba-tiba listrik di penginapan mati dan Maya pun mencoba untuk memeriksanya. Maya lalu berkeliling di dalam rumah untuk memeriksa apakah ada alat yang rusak. Tapi ketika Maya sedang memeriksa ruangan, terdengar suara benda yang jatuh dari sebuah lemari baju. Maya pun lalu membuka lemari tersebut, namun tidak menemukan sesuatu yang aneh. Tapi ketika Maya mau membuka lemari yang lain, handphone yang ia jadikan penerangan terjatuh. Dan ketika Maya sedang mengambilnya, tiba-tiba Maya melihat sosok bertopeng yang lain ada di depannya, dan seketika Maya pun langsung lari ke salah satu kamar. Di dalam kamar, Maya berusaha untuk tetap diam dan tidak bersuara, namun dari luar kamar terdengar suara langkah kaki yang berat menaiki tangga dan mendekat ke arah kamar tempat Maya bersembunyi. Dari celah pintu, Maya bisa melihat sosok bayangan yang sekarang berdiri tepat di depan pintu kamar. Sosok itu pun lalu mencoba membuka pintu, tapi Maya yang ketakutan tidak berani melakukan apa-apa dan hanya bisa menangis. Tapi ternyata sosok itu adalah Ryan, yang keheranan kenapa listrik di dalam rumah mati. Dan Maya langsung bercerita bahwa ada seseorang yang masuk ke dalam penginapan mereka. Ryan lalu bertanya apakah orang itu juga yang mematikan semua listrik, namun Maya pun juga tidak tahu pasti. Ryan kemudian berencana ingin mencari kotak sekringnya, tapi Maya mengatakan bahwa ia tahu di mana letak kotak sekring rumah itu. Setelah Ryan berhasil menyalakan kembali listriknya, Maya pun terus berusaha meyakinkan Ryan bahwa tadi ada seseorang yang menggunakan topeng berdiri tepat di ruangan mereka berdiri sekarang. Dan tiba-tiba, suara ketukan keras di pintu itu muncul lagi, membuat Ryan sangat kesal hingga akhirnya dia membuka pintu dan melihat keluar. Namun dengan posisi yang sama, wanita misterius itu hanya berdiri di kejauhan sambil terus melihat mereka berdua. Ryan yang kesal lalu menghampiri wanita itu sambil berteriak dan akhirnya dia pun pergi.
Setelah mengusir wanita itu, Ryan pun lalu mengajak Maya untuk kembali ke dalam karena ia sangat kelaparan. Dan ketika mereka berdua sedang makan, tiba-tiba ada sesuatu yang menetes di meja makan yang tampak seperti darah. Mereka berdua pun lalu melihat ke atas dan menemukan seekor ayam mati tergantung terbalik di atas meja makan. Mereka berdua pun seketika panik, dan Ryan langsung menyuruh Maya untuk mengunci pintu depan, sementara Ryan menutup dan mengunci semua jendela. Tapi ketika Maya mau mengunci pintu, sebuah kapak tiba-tiba menembus masuk dan merusak pintu, membuat Ryan dan Maya terkejut dan langsung melarikan diri ke kamar tempat Maya tadi bersembunyi. Tapi setelah mereka berdua ada di dalam kamar itu, Ryan dan Maya sangat shock ketika melihat bahwa di pintu kamar itu, seseorang menggambar di bagian belakang pintu dengan menggunakan darah. Lalu sosok si pembawa kapak kemudian merusak pintu kamar itu berkali-kali. Setelah sebagian dari pintu itu hancur, sosok itu lalu hanya memandangi Ryan dan Maya dari luar kamar dan kemudian pergi. Ryan kemudian memberanikan diri untuk memeriksa keluar kamar dan memastikan bahwa mereka benar-benar sudah tidak ada. Setelah yakin bahwa mereka aman untuk keluar, Ryan dan Maya pun lalu memutuskan untuk pergi dari tempat itu dengan menggunakan motor yang tadi Ryan pakai. Tapi ketika mereka mau menaiki motor itu, seketika motor itu terbakar dan sosok yang membawa kapak itu juga ada di depan mereka. Karena mereka tidak tahu harus kemana, akhirnya Ryan dan Maya pun kembali masuk ke dalam penginapan dan mencoba mengamankan diri mereka di dalam kamar mandi. Di sana, Ryan menemukan sebuah pisau kecil untuk berjaga-jaga ketika nanti dibutuhkan. Tapi kemudian, alat pemutar piringan hitam yang ada di dalam rumah berbunyi menunjukkan bahwa sosok misterius itu sekarang sudah berada di dalam penginapan lagi bersama dengan mereka. Karena tidak yakin mereka bisa keluar melalui pintu, Maya lalu memperhatikan bahwa bangunan penginapan ini adalah sejenis rumah panggung, membuat Maya yakin bahwa mereka bisa keluar lewat saluran udara yang ada di setiap ruangan. Maya lalu membuka penutup saluran udara yang ada di kamar mandi itu dengan menggunakan pisau yang Ryan temukan, dan mereka berdua pun perlahan-lahan merangkak di bawah lantai untuk bisa keluar. Tapi ketika sedang merangkak, tangan Maya tertusuk paku yang ada di tanah dan sempat mengerang kesakitan. Salah satu dari mereka lalu mendengar suara Maya, dan orang-orang itu pun lalu berjalan memeriksa seluruh rumah. Maya yang sambil menahan rasa sakit, terpaksa diminta oleh Ryan untuk tidak bersuara sedikit pun. Setelah mereka merasa bahwa situasi agak sedikit aman, Ryan lalu mencoba mencabut paku yang menusuk tangan Maya. Meskipun kesakitan, tapi Maya berhasil untuk tidak berteriak ketika paku itu berhasil ditarik keluar oleh Ryan. Ryan lalu membalut luka di tangan Maya dengan potongan bajunya, dan kemudian mereka melanjutkan lagi untuk keluar. Setelah sampai di luar, Ryan berencana untuk mereka berdua bersembunyi di gudang peralatan yang berada tidak jauh dari rumah utama, karena dinilai lebih aman daripada mereka harus melarikan diri ke tengah hutan. Ketika sedang berlari menuju ke sana, Ryan terjatuh karena tersandung oleh batu, membuat kakinya terkilir dan menjatuhkan inhalernya. Ryan pun lalu dibantu oleh Maya masuk ke dalam gudang itu. Setelah sampai di dalam, gudang yang gelap membuat mereka berdua tidak bisa melihat apa-apa. Tapi lalu Maya mengambil korek dari sakunya dan menyalakannya. Tapi setelah korek itu menyala, ternyata di belakang mereka sosok wanita bertopeng yang tadi meneror mereka berdua juga sudah ada di gudang itu. Namun Ryan dan Maya tidak menyadarinya. Mereka berdua kemudian memeriksa gudang dan berusaha untuk mencari senjata api. Namun karena tidak menemukannya, Ryan lalu mengambil sebuah pacul tanah kecil yang dia temukan di salah satu sudut gudang untuk digunakan sebagai senjata. Tapi mereka berdua lalu memutuskan untuk duduk sebentar karena kaki Ryan tiba-tiba saja sakit. Dan ketika sedang duduk, Ryan melihat ada sebuah tangga dan memutuskan untuk memeriksanya. Ryan lalu memberikan cangkul kecilnya pada Maya, dan Ryan pelan-pelan menaiki tangga itu untuk melihat keadaan. Ketika Maya sedang melihat ke jendela, di belakang Maya sosok wanita itu muncul dan membuat Maya ketakutan hingga akhirnya ia berteriak. Dan karena badan Maya bersandar ke jendela luar, seketika pria besar pembawa kapak itu memecahkan kaca jendela dan mencekik leher Maya. Tapi lalu Ryan turun sambil menembakkan senjata ke arah jendela, membuat mereka berdua lari dan melepaskan Maya. Setelah menenangkan Maya, Ryan lalu memberitahunya bahwa ia menemukan sebuah shotgun dengan banyak peluru. Ryan pun kemudian mengajak Maya untuk keluar dari dalam gudang sambil tetap memegang senjatanya. Setelah berada di luar, Ryan mendengar suara dari arah teras penginapan. Ryan meyakini bahwa itu adalah salah satu dari mereka. Lalu dengan hati-hati, Ryan bergerak ke arah teras, dan ketika ia melihat seseorang ada di depan pintu, Ryan langsung menembak orang itu dengan shotgunnya. Maya yang kemudian melihat mayatnya, mengatakan kepada Ryan bahwa orang yang dia bunuh itu tidak memakai topeng. Dan setelah Maya melihat barang-barang yang dibawanya, dan sebuah mobil yang sekarang terparkir di depan penginapan, Maya lalu berkata bahwa orang itu sepertinya adalah Joe, pemilik penginapan. Ryan pun seketika panik dan histeris karena ia telah membunuh orang yang tidak bersalah. Tapi lalu Maya berusaha menenangkan Ryan, karena Ryan hanya mencoba untuk melindungi mereka berdua. Setelah Ryan bisa lebih tenang, Ryan
Ryan lalu melihat kunci mobil milik Joe yang terjatuh dari sakunya dan kemudian mengambilnya. Ryan pun lalu mengajak Maya untuk berlari menuju mobil, dan setelah Ryan berhasil menyalakan mesin mobilnya, mereka berdua pun berencana untuk langsung pergi dari situ. Tapi tiba-tiba, salah seorang dari mereka memecahkan kaca mobil dengan sebuah batu. Sementara dari arah yang lain, pria pembawa kapak itu menabrakkan mobilnya berkali-kali ke arah mobil Ryan dan Maya. Karena rusak parah, mesin mobil mereka pun mati dan kaki Ryan pun juga terhimpit oleh badan mobil, membuat Ryan tidak bisa keluar dari dalam mobil. Dan ketika keadaan sudah semakin membahayakan, Ryan meminta Maya untuk keluar dari jendela dan menyelamatkan dirinya sendiri. Meskipun dengan terpaksa, akhirnya Maya pun lari meninggalkan Ryan. Tapi setelah Ryan berhasil keluar dari mobil itu, dia pun segera menyusul Maya. Sementara Maya yang sudah berlari ke dalam hutan, bersembunyi di tanah dengan tumpukan daun kering di atas tubuhnya untuk mengelabui salah satu dari mereka yang ternyata mengejar Maya ke dalam hutan. Setelah Maya merasa aman, dia lalu mengeluarkan handphone milik Joe yang ia ambil dari mobilnya tadi dan langsung menelepon polisi untuk meminta bantuan. Setelah tersambung dan lokasi Maya pun juga berhasil diketahui oleh pihak kepolisian, telepon Maya seketika terputus dan Maya pun lalu melanjutkan pelariannya lagi. Tapi rupanya, kemanapun Maya lari, salah seorang dari mereka pun juga ternyata terus mengikuti Maya. Dan ketika Maya sedang bersembunyi di salah satu pohon, sosok misterius bertopeng yang bernama Dollface yang sejak tadi sudah membuntuti Maya juga ternyata ada di belakangnya. Dan ketika Maya melihatnya, dia pun langsung memukul kepala Maya dengan keras hingga Maya pun tidak sadarkan diri. Sementara Ryan yang masih mencari Maya terus memanggil namanya sambil tetap berlari ke dalam hutan. Dan ketika Ryan berhasil menodongkan senjatanya ke salah satu dari mereka yang bernama Pin-Up Girl, Ryan lalu memintanya untuk menjatuhkan pisaunya dan memberitahu Ryan tentang keberadaan Maya. Namun wanita itu tidak menghiraukan ancaman Ryan sedikit pun. Dan ketika perhatian Ryan tertuju pada wanita bertopeng itu, dari arah samping si pria kapak yang bernama Scarecrow datang memukul kepala Ryan dengan ujung gagang kapaknya. Setelah mereka berhasil menangkap Maya dan Ryan, orang-orang itu lalu membawa mereka berdua kembali lagi ke penginapan. Dan di sana, mereka berdua diikat ke sebuah kursi. Di saat mereka yakin bahwa mereka berdua akan mati, Ryan lalu melamar Maya dan berniat ingin menikahinya. Maya pun yang juga sangat mencintai Ryan, langsung menerima lamaran Ryan untuk menjadi istrinya. Tapi tidak lama dari situ, Pin-Up Girl lalu menusuk Ryan hingga terluka parah. Dan Scarecrow lalu menendang kursi Ryan ke arah depan, membuat Ryan tersungkur di lantai dalam keadaan masih terikat, hingga Ryan pun muntah darah dan kemudian mati. Maya yang seketika histeris melihat Ryan, lalu berteriak kepada mereka semua dan bertanya apa yang sebenarnya mereka inginkan, dan kenapa mereka melakukan hal ini kepada mereka berdua. Why are you doing this to us? Because you're here. Mendengar itu semua, Pin-Up Girl lalu menjawab alasannya adalah hanya karena mereka berdua datang ke tempat ini. Scarecrow lalu mendekati Maya, dan Maya yang marah dengan tindakan kejam mereka ini mengeluarkan kata-kata yang membuat Scarecrow semakin bersemangat untuk membunuh Maya. Scarecrow lalu menusuk perut Maya dengan pisau milik Pin-Up Girl, dan sama seperti Ryan, Scarecrow pun kemudian menendang kursi Maya dari belakang dan membuat Maya tersungkur ke depan dan lalu Maya tidak bersuara lagi. Tidak lama dari situ, terdengar suara siren mobil polisi dari kejauhan yang membuat mereka bertiga segera meninggalkan penginapan. Tapi setelah polisi sampai di penginapan, polisi ternyata berhasil menyelamatkan Maya dan membawanya ke rumah sakit. Di rumah sakit, setelah Maya mendapatkan perawatan yang intensif, Maya pun lalu sadar dan membuka matanya. Namun ternyata, seorang pria bertopeng berbaring tepat di sebelah tempat tidur Maya. Selesai sudah episode alur cerita kita hari ini. Jangan lupa subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya kalau kalian nggak mau ketinggalan cerita dari film-film terbaru pilihan TV Kotak. Untuk kalian yang belum berlangganan, kalian boleh banget subscribe channel ini bila kalian berkenan dan suka dengan konten-konten dari kita. Dan kalian nggak usah khawatir bakalan ketinggalan cerita dari film-film yang lagi tayang maupun yang akan tayang, karena TV Kotak bakalan berusaha ngecover itu semua buat kalian. Selamat beristirahat buat kalian yang emang udah mau tidur, dan selamat beraktivitas buat kalian yang mau melanjutkan kegiatan kalian lagi. Akhir kata terima kasih untuk yang udah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi pastinya dengan cerita dari film-film yang lain. Wassalamualaikum, bye-bye.